Perkenalkan, nama saya Rael Luna Ginting dari kelas 10 IPA 4, nomor absen 21. Di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan perkembangan kerajaan Ternate dan Tidore di bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya serta kemundurannya. Kerajaan Gapi atau yang lebih dikenal sebagai Kerajaan Ternate Tidore merupakan salah satu dari 4 kerajaan Islam di Maluku dan merupakan salah satu kerajaan Islam yang tertua di Nusantara. Didirikan oleh Baab Masyur Malomo pada 1257. Pada abad ke-15, para pedagang dan ulama dari Maluku dan Jawa menyebarkan agama Islam. Dan dari sinilah muncul 4 kerajaan Islam di Maluku yang terdiri dari Maluku Kiraha, yaitu Kesultanan Ternate yang dipimpin oleh Sultan Zainal Abidin. Kemudian Kesultanan Tidore yang dipimpin oleh Sultan Mansur. Kemudian terdapat Kesultanan Jailolo yang dipimpin oleh Sultan Sarajati, dan yang terakhir yaitu Kesultanan Bacan yang dipimpin oleh Sultan Kaikil Buko. Perkembangan politik Kerajaan Ternate dan Tidore. Kerajaan Ternate dan Tidore merupakan dua bagian, yaitu Kerajaan Ternate sebagai pemimpin Uli 5 yang berarti Persekutuan 5 Bersaudara, sedangkan Kerajaan Tidore sebagai pemimpin Uli Siwa yang berarti pemimpin 9 bersaudara. Di antara keduanya sering terjadi persaingan. Namun semakin lama persaingan semakin banyak dan semakin berat semenjak banyaknya bangsa asing yang datang ke daerah Maluku. Bangsa Barat yang pertama kali datang ke wilayah Maluku yaitu Portugis yang bersekutu dengan Kerajaan Ternate, diikuti oleh bangsa Spanyol yang bersekutu dengan Kerajaan Tidore. Namun Spanyol dan Tidore melakukan persaingan. Dan untuk menyelesaikan persaingan tersebut, maka diadakanlah suatu perjanjian yang disebut sebagai Perjanjian Saragossa, yang berisi bangsa Spanyol harus meninggalkan Maluku dan memusatkan kekuasaannya di Filipina, dan bangsa Portugis tetap tinggal di Maluku. Portugis membentuk benteng Sao Paulo. Namun semakin lama tindakan Portugis terhadap Maluku juga semena-mena. Perilaku semenang-menang oleh bangsa Portugis terhadap Maluku terlihat dari bangsa Portugis yang memonopoli perdagangan Maluku, serta bangsa Portugis yang terlalu ikut campur tangan dalam urusan dalam negeri Kerajaan Ternate Tidore. Salah seorang Sultan Ternate yang menentang yaitu Sultan Hairun. Untuk menyelesaikan pertentangan, diadakan perundingan persahabatan. Namun perundingan persahabatan tersebut hanyalah kebohongan belaka. Karena saat Sultan Hairun berkunjung ke benteng Sao Paulo, Sultan Hairun dibunuh oleh bangsa Portugis. Atas kematian Sultan Hairun, rakyat Maluku menentang bangsa Portugis di bawah pimpinan Sultan Baabullah. Selama 5 tahun, benteng Sao Paulo berhasil diduduki. Pada abad ke-17, bangsa Belanda datang di Maluku dan segera terjadi persaingan antara Belanda dan Portugis. Belanda berhasil menduduki benteng Portugis dan dapat mengusir Portugis dari Maluku. Namun, bangsa Belanda juga melakukan hal semena-mena terhadap bangsa Maluku. Pada tahun 1635, rakyat di Kepulauan Hitu bangkit melawan VOC di bawah pimpinan Kaikali dan Telu Kabesi. Pada tahun 1650, rakyat Ambon dipimpin oleh Saidi. Namun semua perlawanan tersebut dapat dipadamkan oleh VOC. Perlawanan yang lebih dahsyat antara Maluku dan Portugis terjadi pada awal abad ke-19 di bawah pimpinan Patimura. Perkembangan kehidupan ekonomi Kerajaan Ternate dan Tidore. Kehidupan rakyat Maluku yang utama yaitu pertanian dan perdagangan, di mana pertaniannya sendiri terdiri dari rempah-rempah, yaitu cengkih dan pala. Dan perdagangannya itu perdagangan cengkih dan pala yang sangat diperlukan oleh bangsa Eropa. Dengan hasil rempah-rempah, maka aktivitas pertanian dan perdagangan rakyat Maluku maju dengan pesat. Perkembangan kehidupan sosial Kerajaan Ternate dan Tidore. Kehidupan masyarakat Ternate banyak dipengaruhi oleh para pendatang.
Pengaruh Islam juga sangat terasa dalam menjalankan kehidupan masyarakat. Setelah kedatangan Portugis dan Belanda, beberapa wilayah Maluku menjadi pusat penyebaran agama Kristen maupun Katolik. Namun, di Maluku saat itu sering terjadi adu domba antara agama, yaitu antara agama Islam, Kristen, dan Katolik. Perkembangan budaya di Kerajaan Ternate Tidore. Hasil budaya yang cukup menonjol dari Kerajaan Ternate adalah keahlian masyarakat membuat kapal seperti kapal kora-kora. Perdagangan dan pelayaran mengalami perkembangan yang pesat sehingga pada abad ke-15 telah menjadi kerajaan penting di Maluku. Kemunduran Kerajaan Ternate dan Tidore diakibatkan oleh adanya adu domba yang dilakukan oleh bangsa asing yaitu Portugis dan Spanyol yang bertujuan untuk memonopoli daerah penghasil rempah-rempah tersebut. Setelah Sultan Ternate dan Sultan Tidore sadar bahwa mereka telah diadu domba oleh Portugis dan Spanyol, mereka bersatu dan berhasil mengusir Portugis dan Spanyol keluar Kepulauan Maluku. Namun, kemenangan tersebut tidak bertahan lama sebab VOC yang dibentuk Belanda untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di Maluku berhasil melakukan Ternate dengan strategi dan tata kerja yang teratur, rapi, dan terkontrol dalam membentuk organisasi yang kuat. Sekian presentasi saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.